3. Selamat sore, Bu Yana dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum tahun 1870, masa VOC, sekitar tahun 1602 sampai 1799, terbentuknya VOC diberi kedaulatan penuh untuk yang pertama mengadakan perjanjian dengan negara-negara dan raja-raja di Asia. Yang kedua mempunyai dan memelihara tentara. Yang ketiga mencetak dan mengeluarkan uang. Yang keempat mengangkat gubernur. Yang kelima mengangkat pegawai-pegawai tinggi lainnya. Pada masa VOC ternyata beberapa kebijakan politik pertanian tersebut sangat menindas rakyat Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan antara lain: 1. Kontingenten pajak hasil tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial, dan petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa biaya. Yang kedua, fair trade praten, ketentuan yang dibentuk oleh kompeni dengan para raja mengenai tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya juga sudah ditetapkan secara sepihak. 2. Masa pemerintahan Gubernur Herman Wilihan. Pertama, awal dari perubahan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dengan penjualan tanah hingga menimbulkan tanah partikulir. Yang kedua, tanah partikulir atau tanah eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pemilik yang bersifat kenegaraan yang disebut Renderlijk Rechten atau hak pertuanan. Hak pertuanan misalnya: 1. Hak untuk mengangkat atau mengesahkan kepemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa. Yang kedua, hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari buruh. Yang ketiga, hak untuk mengadakan pungutan-pungutan baik berupa uang maupun hasil pertanian dari buruh. Yang ketiga, masa pemerintahan Gubernur Thomas Lemford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Yang kedua, pemilikan tanah-tanah di daerah suap raja di Jawa adalah semua tanah milik raja. Sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarap. Hal ini dikarenakan kekuasaan telah berpindah pada pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah pemilikan atas seluruh tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Maka dari itu semua tanah menjadi milik raja dan rakyat wajib memberikan pajak tanah pada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan pada raja mereka sendiri. Yang keempat, masa pemerintahan Gubernur Johannes van der Goes. Ditetapkannya kebijakan sistem Stelsel atau tanam paksa. Dalam sistem ini petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang tentunya dibutuhkan oleh pasar internasional. Kemudian hasil pertanian tersebut diserahkan pada pemerintah kolonial tanpa mendapat imbalan apapun. Yang ketiga, bagi rakyat tidak punya tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya, yaitu 1/5 bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu 1 tahun. Sudah tahun 1870, tanah administrasi Belanda, pertama agraris wet atau AW. Yang pertama, suatu undang-undang yang dibuat di negeri Belanda pada tahun 1870. Agraris wet diundangkan dalam S 187 sampai 55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 dan jadi reglement Hindia Belanda pada tahun 1854. Dikeluarkan karena agraris wet ini sebagai respon terhadap keinginan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia, namun hak-hak rakyat harus dijamin. Tujuan agraris wet pertama yaitu membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda. Lalu diberikan hak jika memang diberikan kemungkinan memperoleh dari pemerintah tanah yang masih berupa
memperhatikan perusahaan swasta yang bermodal besar dengan jalan, memberikan tanah negara dengan hak erfak yang berjangka waktu lama sampai 75 tahun. Yang kedua, memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewa tanah adat atau rakyat. Yang C, memperhatikan kepentingan rakyat asli dengan jalan, melindungi hak-hak tanah rakyat asli, memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru. Yang kedua, agraris besli atau AB. AB merupakan hasil dari salah satu keputusan yang paling penting dan dimuat dalam Konflik Belfast dan merupakan hasil dari salah satu pelaksanaan ketentuan AW. AB terdiri dari 3 bab. Yang pertama pasal 1 sampai 7 tentang hak atas tanah. Yang kedua pasal 8 sampai 8b tentang pelepasan tanah. Yang ketiga pasal 19 sampai 20 tentang peraturan campuran. Pasal 1 agraris beswit atau AB tersebut dimuat suatu pernyataan asas-asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan hukum tanah administratif di Hindia Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai kurang menghargai bahkan memperkosa hak rakyat atas tanah yang bersumber pada hukum adat. Dinyatakan pada pasal 1 AB tersebut. Dan terjemahannya dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 2 dan 3 agraris wet tetap dipertahankan asas-asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak egoitoria adalah domain negara atau milik negara. AB hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Maka apa yang dinyatakan dalam pasal 1 AB tersebut yang dikenal sebagai domain berkari atau pernyataan domain semula juga berlaku untuk Jawa dan Madura saja. Tetapi kemudian pernyataan domain tersebut diberlakukan juga untuk daerah pemerintahan langsung dari luar Jawa dan Madura dengan suatu donasi yang diundangkan dalam 1875 sampai di 119A. Maksud dari adanya pernyataan domain itu adalah untuk memberikan ketegasan sehingga tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah pada pihak lain adalah pemerintah. Dengan adanya pernyataan domain, maka tanah-tanah yang di Hindia Belanda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu freelance domain atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk tetap. Yang kedua, freelance domain atau tanah negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa. Dalam praktiknya, pernyataan domain mempunyai 2 fungsi, yaitu satu sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak berat seperti yang diatur dalam hak perdata, misalnya hak eigendom, hak obstal, dan hak erf. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan pendidikan, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu memberikan hak eigendomnya atas tanah, tapi pihak lain lah yang harus memberikan haknya. Yang ketiga, erfak ordonansi mengenai pemberian hak erfak kepada para pengusaha tersebut. Menurut AW harus diatur dalam ordonansi, maka dalam pelaksanaannya dijumpai berbagai peraturan mengenai hak erfak, yaitu yang A, untuk Jawa dan Madura sesuai daerah-daerah Swaparaja. Yang pertama garis Beswit pasal 9 dengan 17. Yang kedua ordonansi yang dibuat dalam tahun 2072 pasal 27A yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dalam tahun 1913 disusun kembali dan digunakan dalam Tagar pasal 16. B, untuk luar Jawa dan Madura sesuai daerah-daerah Swaparaja. Semula ada beberapa ordonansi yang mengatur hal-hal mengenai pemberian hak erfak yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Yang pertama 1874
Western berlaku di masing-masing suap raja menurut gubernur jenderal. Sebelum adanya ordonansi itu, daerah-daerah suap raja di luar Jawa tidak diberikan hak eva, melainkan hak konsesi untuk perusahaan yang besar. Persewaan tanah rakyat kepada perusahaan yang besar diatur pula dengan ordonansi yang telah mengalami perubahan dari ordonansi 1918 sampai 88 yang berlaku di Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Jakarta. Ordonansi suatu hak yang kuat atas sebidang tanah. Agraris agendum ini dalam praktik untuk membedakan hak agendum yang sebagaimana yang dimaksud dalam awal perdata. Tujuan adanya agraris agendum sebetulnya bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia asli dengan semata hak yang kuat yang pasti karena terdaftar dan haknya dapat dikembali dengan epotik. Tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menggantikan hak miliknya dengan agraris agendum tidak banyak dipergunakan. Sekian dari kelompok kami.